Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kakak di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 halaman 82 sampai dengan halaman 83. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4 yaitu meliuk dan menerjang. Kita akan bahas pada bagian membaca dan bahas bahasa. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kakak mengucapkan terima kasih atas dukungan adik-adik terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan adik-adik buka buku di halaman 82. Pada bagian membaca dan bahas bahasa, ide pokok dan ide pendukung. Di kelas 3 sudah disinggung tentang ide pokok. Mari kita ulang sedikit. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu, ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf, ada ide pokok tulisan. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara ide pokok suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh kita harus membaca semua paragraf. Dengan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu tulisan, kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Selanjutnya pada halaman 83 pada bagian latihan. Sekarang bacalah kembali teks dikenal karena menari. Temukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf, tuliskan di buku kalian. Tuliskan ide pokok dari teks dikenal karena menari tersebut. Kalian dapat membuatnya seperti tabel di bawah ini. Perhatikan, ini adalah contohnya. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pendukungnya adalah Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Selanjutnya silahkan isi, dan ini adalah jawabannya untuk paragraf yang kedua. Ide pokoknya adalah Desa Olasari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari sebelang. Ide pendukungnya, tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Yang ketiga, penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Selanjutnya pada paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah Desa Cempaka di Bali terkenal dengan tari baris. Ide pendukungnya adalah tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya perhatikan pada paragraf yang keempat. Ide pokoknya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dikenal dengan tari baksa kembang. Ide pendukungnya, tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk, menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Selanjutnya pada paragraf yang kelima, ide pokoknya adalah
Desa Situraja di Jawa Barat terkenal dengan tari umbul. Ide pendukung. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Dan selanjutnya adalah pada bagian yang paragraf ke-6. Ide pokoknya adalah Desa Giging di Aceh dengan tari sedati. Ide pendukungnya. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, itu adalah ide pokok dan ide pendukung dari masing-masing paragraf, dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 6. Sekarang ide pokok teks dikenal karena menari, berarti ini adalah ide pokok dari seluruh teks. Jadi seluruh teks bukan lagi paragraf tapi dari semua teks. Jawabannya adalah beberapa daerah terkenal karena tarian yang menjadi ciri khasnya. Jadi untuk mengetahui ide pokok dari semua teks itu, kita harus membaca secara utuh dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, yaitu dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 6. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia kelas 4 bab 4 halaman 83. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.